musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian. Bete, jam macet sih. Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres. Dibikin ceria aja. Hah? Emang bisa? Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sembilan 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Senang banget ketemu lagi bareng Husni ya. Walaupun suara agak serak-serak basah sore ini tapi tetap semangat untuk nemenin kamu selama 1 jam ke depan. Seperti biasa di sore ceria Numpang Nampang, dan surprise juga hari ini ya. Karena berbeda dari biasanya. Nanti kita bahas banyak komunitas, musisi, dan sore hari ini Husni kedatangan Mbak Sumarni Bayu Anita SOS MA CPR, panjang banget gelarnya ya. Halo, apa kabar Mbak Sumarni? Panggilnya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pulang ajar atau dari rumah? Udah dari Stisipol, udah pulang mandi dulu, Heeh. terus kesini. Jemput Biar anak-anak dulu ya iya. sembari jalan sore gitu ya. Terus ini mau jalan, rencana kayak gitu. Oke, dan Mbak Sumarni ini teman Pro 2 adalah Kaprodi Ilmu Komunikasi Stisipol Chandra di Muka Palembang. Iya. Dan juga bukan kebetulan sih, ini memang kayaknya udah mengelik kalau udah ditanya tadi sempat sebelum live udah ada beberapa buku ya. Ini penulis juga, dan yang bakal kita bahas banyak pokoknya hari ini. Dan kita kepoin kupas habis tentang buku Entrepreneurship Communication. Oke, ini karya terbaru dari Mbak Sumarni ya. Masih fresh. Oke. Masih anget banget ya pokoknya ya. Dan ini bakal banyak banget kita bahas di sini. Dan sebelum itu masih aktif sibuk dengan mengajar. Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah. S1, S2 ilmu komunikasi ngajar di sini. Oke, dan bisa kita tahu kan seorang dosen pasti sibuk banget ya. Sempetnya masih nulis nih, gimana nih Mbak Sumarni? Iya, bikin target gitu ya. Oke. Memang udah bagian dari tugas harus ada bahan ajar Mhm. dosen itu. Cuma memang kalau memang benar-benar mau diterbitin, Mhm. bahkan ini ya mungkin saya juga harus bersyukur gitu ya, lolos untuk di penerbit nasional gitu Oke. kan. Biasanya kan kalau orang bikin buku ajar mesti yang menerbitkan hanya untuk lokal Lokal ya, gitu, untuk produksi lokal juga ya. kampusnya sendiri Oke. gitu kan. Tapi ini berarti bahan materinya dikirim ke Jakarta. Jakarta. Produksi di sana. Di biasa kalau ini kan di rangkum dulu, diringkas dulu, diedit dulu lagi gitu ya. dulu. Jadi Terus ceritanya kemarin tuh kan kita tuh pihak Perinada Media Palembang itu kan suka menawarkan buku-buku ilmu komunikasi ke kita gitu kan. Terus aku mikir-mikir, ini aku nih bantuin jualin buku orang gitu ya. Kenapa kita nggak bikin buku sendiri? Benar. Kebetulan memang ada mata kuliah kewirausahaan yang bahan ajar itu tidak ada. Ada tapi tidak sesuai dengan materi yang mau saya ajarkan selama 16 pertemuan Oke, gitu kan. jadi kurang Jadi afdol rasanya harus ya. pakai 4 buku gitu loh untuk ngajar itu kan. Aduh gimana ini ya. Akhirnya kita mencoba untuk menyusun gitu kan. Oke. Materi-materi selama 16 pertemuan
pertemuan apa saja, kemudian baru kita kumpulkan materi. Akhirnya setelah berkas jadi bulan April, bulan 17 Mei itu saya Produksi. nawarkan ke pihak Perdana Media Palembang, sini Bu, kita bantu, kita kirimkan ke pihak Jakarta Untuk kira-kira diproduksi. untuk ditanyakan apakah layak untuk diterbitkan atau tidak. Oke. Ternyata satu bulan kemudian diberikan jawaban layak gitu ya. Alhamdulillah langsung diberikan surat perjanjian penerbitan antara pihak penulis sama penerbit. Baru proses dummy habis itu kan. Habis dummy kita lihat editing ternyata tidak terlalu banyak yang perlu diedit gitu kan. Lalu proses percetakan akhirnya September 2003 Jadi. Oh, berapa bulan ya dari bulan Mei. Bulan Mei berarti bulan. 4 bulanan selesai dan launching udah kelar. Besok rencana launching di mana? Di Sisipol Chandra Di Sisipol Chandra Alhamdulillah Demuka. juga udah melebihi kuota target kita. Kita Alhamdulillah. targetnya yang daftar mahasiswa 150 gitu kan, hanya undangan, jadi memang udah full banget tuh ruangan itu 200 tidak bisa nambah lagi atau enggak empel-empelan gitu kan. Terus ininya diproduksi berapa banyak udah nih Mbak Tahu Sumarni? saya kemarin habis ngobrol sama pihak penerbit itu 500 eksemplar 500. untuk terbitan yang pertama, cetakan pertama. Untuk kota Palembang sendiri karena penulisnya ada di Palembang itu dikirimkan 250 eksemplar. Oke. Yang untuk 33 kota atau 33 provinsi lainnya itu sisanya gitu kan. Alhamdulillah untuk Sisipol sendiri karena itu buku ajar itu udah habis sendiri 100 buku untuk mahasiswa kita sendiri. Mahasiswa udah ini ya, udah booking duluan ya. Dan berarti untuk umum juga dong. Ini bisa didapetin di Berbagai macam toko buku yang ada di ke Gramedia lah itu bisa. Bisa ada ya. Oke, yang penasaran nanti kita kasih tahu. Ini masih spill dikit-dikit dulu, bakal ngobrol banyak tentunya sama Mbak Sumarni. Biar lebih penasaran lagi, buat teman Pro 2 juga jangan kemana-mana, dengerin terus di 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian. Bete, macet sih. Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres. Dibikin ceria aja. Emang bisa? Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home. You're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, you sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light, in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old. It made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. I was so scared to face my fears, 'cause nobody told me that you'd be here.
swear you moved overseas. That's what you said when you left me. You still look like a movie. You still sound like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old and made us restless. It was just like a movie. It was just like a song. When we were young, when we were young, when we were young, when we were young. It's hard to admit that everything just takes me back to when you were there, to when you were there. And a part of me keeps holding on just in case it hasn't gone. I guess I still care. Do you still care? It was just like a movie. It was just like a song. My God, this reminds me of when we were young. Let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly like we were before we realized we were sad of getting old and made us restless. Oh, I'm so mad I'm getting old, it makes me reckless. It was just like a movie. It was just like a song when we were young. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai, ya sudahlah. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Yo, satu dari sekian kemungkinan kau jatuh tanpa ada harapan. Saat itu raga ku persembahkan sama jiwa, cinta dan harapan. Kita sambung satu persatu sebab akibat. Tapi tenanglah, mata hati kita akan lihat, menuntun ke arah mata angin bahagia. Kau dan aku tahu jalan selalu ada. Aku tahu lagi problem akan terus menerjang bagi deras ombak yang menabrak karang. Namun ku tahu kau mampu untuk tetap tenang hadapi ini bersamaku hingga akhir kata. Keramahan
cinta tak pernah kau dapat. Ya sudahlah, yeah, dengarku bernyanyi. La 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 la, hey ya 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 ya, da 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 da. Semua ini belum berarti. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Satukan langkah yang berdiri, genggam hati, lalu emosi. Genggamlah hatiku, satukan langkah kita. Sama rasa, tanpa pamrih, ini cinta across the sea. Peluklah diriku, terbanglah bersamaku, layang jauh. Aku dari ujung rambut, ujung jemari. Sosok ini yang menerima kelemahan hati. Aku cinta kau, ini cinta kita. Cukup satu waktu, untuk satu cinta. Satu cinta ini akan tutup jalan. Dapatkan jiwamu, tenang di sisiku. Rebahkan rasa, untuk yang ditunggu. Bahagia, hingga ujung waktu. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, 'cause everything's gonna be okay. Apapun yang terjadi, kan selalu ada untukmu. Selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, janganlah kau bersedih. Gonna be okay. Yeah, aku bernyanyi. Apapun yang 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan kembali lagi di Sore Ceria dengan tema Entrepreneurship Communication. Ini judul bukunya, hasil karya dari Mbak Sumardi Bayu Anita ya. Ini udah berapa lama jadi dosen Mbak Sumardi? Saya jadi dosen sejak Agustus 2012. 2020, udah 11 tahun dong ya. Udah 11 tahun lulus dari S2 KBM UGM kemarin langsung balik lagi ke kota Palembang. Palembang. Ya, Emang asal aslinya dari Palembang. Palembang SD, SMP, SMA Oke. di Palembang. Kuliahnya aja Di merantau ke UGM. Jogja dan Solo itu kan Oke. kemarin. Pulang ke Palembang langsung ngelamar kerja. Hari ini ngelamar bisa keterima. Alhamdulillah. Karena emang di tahun itu nggak tahu ya, apa menurut si doang, apalagi yang emang lulusan dari luar, apalagi luar kota atau luar negeri, A1 sih ACC banget ya, apalagi untuk dosen ya Mbak. Tapi pasti ada ya kesan-kesannya nih segi ya, tantangan juga awal dari ngajar akhirnya sampai sekarang di 11 tahun itu. Kesulitan yang pernah ditemuin sebelum menjadi penulis ya. Kalau penulis udah berapa tahun ini Mbak? Saya tuh suka nulis itu sejak SMA memang. Itu sejak SMA ya. Bergabung di majalah sekolah. Oke. Kan di kuliah bergabung di lembaga pers mahasiswa. Dulu tuh KIR ya, karya ilmiah remaja betul. ya. Dulu di SMA 17 tuh Kirana 17. Oke, ya benar. Terus saya sempat ikut Seripo dulu Ah, sebagai wartawan pelajar. iya. Ada lepas namanya, Terus Lembaran Pelajar Seripo, Sumatera Selatan. Sumex dulu Iya, dari karya juga tulis ada gitu Sumex ya. itu apa namanya? Bahana apa itu? Iya, pernah ikutan juga ya dulu. Oh, di Sumex. Iya, tapi nggak sampai bikin buku juga sih. Dan akhirnya baru kesampaian di tahun berapa produksi buku pertama kemarin? Buku pertama itu kemarin 2014. 2014. Itu sebenarnya intisari dari tesis. Ah, Jadi tesis saya kan mengangkat tentang PP Palembang. bener. Saya Oke. cuma pengen mengangkat tentang budaya Palembang kan, Aha. kapan lagi gitu kan. Iya, Arsitek bener sih. Palembang kemudian tersimpan di koleksi Bener. UGM Ada gitu kan, hasilnya, ada kelihatan hasil. bisa, Cuma memang dulu itu sempet sih menawarkan secara nasional, cuma mungkin tidak terlalu menarik bagi penerbit Oke. gitu ya. Jadi yang pertama kemarin buku itu. Self publishing. Oke, ini produksi lokal dong. Self publishing itu tuh di Jogja juga. Oh, di Jogja, Di oke. Tiga Prio namanya. Sempet juga sih diundang sama RRI untuk berbicara tentang buku pertama Oke. itu. Masih ingat tahun berapa kemarin? 2014. 2014 juga.
Akhirnya setelah berapa tahun main 9 lagi tahun ke RRI. kemudian akhirnya setelah ditanya-tanya lagi, kapan Mbak Nita bikin Aha. buku lagi? Aha. Belum sempet. Cuman akhirnya diniatin banget tahun ini, alhamdulillah. Aha. Sejak Belum awal sempet tuh nggak karena emang sibuk mengajar atau mungkin ada kesibukan memang lain. karena sibuk mengajar dan untuk tentang penulisan lebih ke penelitian dulu ya. Oke. Jadi alhamdulillah selama jadi dosen ini saya tuh suka cover paper ya. Mhm. Cover paper itu kan artinya kita presentasi ke luar kota gitu. Bener. Sambil jalan-jalan juga. Sambil tadi. jalan-jalan. Ke Pontianak gitu kan, ke Lombok, seru Udah banget. keliling Karena Indonesia kalau nulis ya. buku kan nggak jalan-jalan. Akhirnya Bener. memang fokus saya nulisnya karena cover paper. Aha. Jadi 15 cover paper sudah pernah saya ikuti selama kurun waktu 11 tahun ini. Oke, dan balik lagi di buku keduanya ini jadi ya Buku kedua, tentang dengan tema karena atau mata kuliah itu nggak ada bahan ajarnya. Oke, jadi daripada banyak-banyak buku ini bisa dirangkum jadi satu gitu Mbak ya. Entrepreneurship Itu Communication. tidak hanya bisa digunakan untuk prodi ilmu komunikasi aja. Aha. Kita kemudian sempat konsultasi sama pihak penerbitnya, ya udah Mhm. kita akan buat untuk seluruh prodi yang memiliki mata kuliah kewirausahaan bisa menggunakan buku itu. Oke. Jadi ini besok launchingnya. Jadi selain mahasiswa dari Stisi Polchandra di Muka bisa ikutan untuk itu. acara launchingnya Mbak? Ya, kita sebenarnya dari udah 1 minggu yang lalu sudah publikasi poster gitu Aha. kan. Itu terbuka untuk umum. Aha. Siapapun bisa ikut, tidak hanya mahasiswa Sisi Polchandra di Muka saja. Aha. Tapi memang kuota kita sangat terbatas karena kursi di Space-nya Aula juga Ismail ya. Jalili itu hanya maksimal 200 kursi. Kalau Oke. lewat dari situ karena memang cuaca Palembang panas gitu ya. Aha. Takutnya nanti empel-empelan. Nah, makanya sampai tadi pun masih ada yang mau daftar sudah itu. Aduh, maaf Udah banget, close ya? closing. Oke, Udah karena closing. pasti dari mahasiswa-mahasiswanya Mbak Sumarni sendiri pasti excited banget dengan ya. Alhamdulillah mereka menunjukkan rasa kebanggaannya kepada saya. Alhamdulillah. Saya sih selalu berterima kasih kepada mahasiswa, Mas. Jadi Aha. sahabat saya sejati itu ya mahasiswa gitu. Benar. Mereka yang selalu support Mhm. dosennya. Alhamdulillah yang Bu Nita dikenal Mhm. sebagai dosen yang dekat sama mahasiswa Mhm. gitu kan. Yang gaul gitu kata mereka gitu Bener. kan. Karena apa-apa kita selalu berusaha untuk nanya sama mereka. Anda lagi suka apa sih? Aha. Nanti kita jadikan sebagai materi di perkuliahan kayak Oke. gitu. Tadi Usti sempat baca dikit tadi kehilangan ada kutipan-kutipan yang keren sih Pak. Yang keren ya. Keren ya. Kayak tadi ada kutipan dari Mark Zuckerberg. Apa tadi? Itu kata pengantar dari penulis. Iya, kata pengantarnya. Lalu saya juga dapat kata pengantar Oh, dari ini. Dr. Ruli Nasrullah. Mhm. Dr. Jadi Ruli Nasrullah itu malah penulis buku Kawakan udah menghasilkan 30-an buku kayak oke. dari saya. Apakah itu menjadi kiblatnya Mbak Sumarni juga? Kebetulan dia juga teman saya di KBM UGM, Aha. tapi beliau S3-nya Oke. Dr. Ruli Nasrullah. Nah, Berarti kemarin sering sharing juga. kontak-kontak, sering banget. Makanya kalau dia sering ke Palembang, saya selalu bilang panggilannya kan Kang Arul, si dosen galau gitu. Kang Arul kontak saya ya kalau ke Palembang jadilah kuliah tamu di Sipol. Kang Arul mainlah ke RRI nanti. Oh kenal ya? Nggak tahu belum kenal makanya main ke RRI nanti dia asik kita talk show bareng kita bahas karena diculukin apa galau Si dosen galau. si dosen galau apakah karena karya-karyanya yang Ya dia sambil suka Dilema. nulis, dia juga suka bikin komik gitu ya. Dan Oke. komiknya tuh suka galau-galau gitu. oke oh ini nih pengantar penulis dari Mark Zuckerberg nih kutipannya kamu lebih baik mencoba sesuatu meski gagal dan belajar darinya daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali bener kalau bisa dibilang sorry kalau anak zaman sekarang ya Gen Z ini banyakan rebahan istilahnya beban orang tua gitu after pandemi kalau menurut Mbak Sumarni sendiri gimana sih? Ya kita memang hidup di zaman yang berbeda gitu Mhm. ya. Zaman saya kelahiran tahun 80-an Oh, iya. tentu di tengah bersama orang tua yang juga sangat gigih dalam berjuang dalam hidup gitu kan. Males dikit Males sapu dikit, bener banget, gesper ya. Bener kan banget. Tapi itu kalau anak terakhir di sekarang zaman Husni juga kayaknya Mbak. anak zaman sekarang nggak bisa digituin gitu Iya. kan, mesti diomongin. Jadi kita yang nahan hati itu kan seperti Mhm. itu. Mhm. Cuman tetap intinya adalah apa yang mau dicapai gitu Mhm. kan. Makanya dibilang saya mengutip kata Mark Zuckerberg itu Mhm. lebih baik Anda mencoba. Kayak ini yang anak pertama yang masuk SMP, Mhm. mau ikut ekskul apa, mau ikut OSIS, ini itu apa, ya silahkan ikut semua yang kamu sukai gitu Oke, kan. Selagi tetap kamu diarahkan bisa, ya, selagi Mbak. kamu bisa dan sanggup, tapi yang paling penting adalah belajar. Oke. Karena bagi saya nilai merah atau jeblok itu harus nggak boleh gitu. Iya kan. benar. Itu nomor 1. Sama Aha. kayak anak-anak kuliah juga selalu ngingetin. Hmm. Dulu kan sempat jadi wakil 3 nih sebelum ke prodi. Oke.
saya selalu bilang sama mahasiswa, ormawa penting gitu Aha. ya, beraktivitas juga penting, tapi yang paling penting adalah tolong jaga IPK-nya tetap stabil. Oke, mungkin itu jadi alasan mereka mahasiswa ini jadi dosen kesayangan ya. Ada kalimat apa yang pernah terucap dari mahasiswanya, Mbak? Tentang apa? Ya dari Mbak Sumaris ini mungkin ya pencapaiannya hingga akhir ini sampai sekarang ini. Oke, jadi selama 11 tahun menjadi dosen kan memang sejak tahun 2012, 2013 itu saya langsung masuk struktural, Mas. Struktural itu di Sekjur Komunikasi, Oke. kemudian Kajur Komunikasi. Bukan hanya Bukan ngajar hanya ya. biasa gitu kan. Oke. Jadi alhamdulillah pemikiran-pemikiran kita tuh juga diterima sama mahasiswa yang ada di situ. Saya suka selalu dulu kunjungan-kunjungan, termasuk kunjungan ke RRI, Oke. kunjungan ke TVRI Sumsel, ke Seripo, ke Tribun Sumsel, ke Sumek, ya biar mereka lebih dekat dengan dunia feels-nya nyata, dapat gitu ya. kan. Dan ketika mereka bikin tugasnya tuh ya posting-posting di Instagram aja gitu kan, jadi gampang tugasnya, Benar. tapi membuat mereka ingat. Tapi tentu juga ada yang agak lebih sulit, misalnya suruh bikin paper. Oke. Dan bikin paper itu nggak boleh plagiat. Plagiat saya kasih. Pasti ya. Dekat boleh tapi tetap dengan tanggung bener jawabnya. banget. Mereka udah tahu apa namanya, sebanyak-banyak mahasiswa yang ikut mata kuliah saya mesti tugasnya diperiksa semua. Bener. Oke. Nah, tadi tips untuk mungkin di luar sana ya teman Pro 2 yang pengen banget dia hobi nulis tapi bingung mau gimana untuk menjadi sebuah karya atau sebuah buku. Coba nanti dikasih tahu tipsnya, Mbak. Boleh. Jangan ditahan dulu ya. Buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, dan nanti kita balik lagi dengerin terus di 91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Ekspresiin sore hari versi kamu. Pengen istirahat, capek banget seharian. Bete, macet sih. Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres. Dibikin ceria aja. Emang bisa? Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang. Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia. Eksplorasi budaya. Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan. Senja, seru-seruan aja. Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I ain't worried about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture. I'ma get you fired. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work, 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 but you gotta put in work, 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 work. You don't gotta go to work, 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 work. Let my body do the work, 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 work. We can work tomorrow. We can work tomorrow. Let's put it in motion. I'ma give you a promotion. I'll make it feel like a vacate. Turn the bed into an ocean. We don't need nobody. I just need your body. Nothing but sheets in between us. Ain't no getting off early. I know you're always on that night shift, but I can't stand these nights alone. And I don't need no explanation, 'cause baby you're the boss at home. You don't gotta go to work, 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 but you gotta put in work, 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 work. You don't gotta go to work.
Oh yeah, girl gotta work for me. Can you make it clap? No hands for me. Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put in work like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the forest with me. Oh, she the babe, I'm her boo. And she down to break the rules. Ride it down, she gon' go. I'm gon' choose, she finesse. I fight bugs, she take that. Put in overtime on your body. You ain't gotta go to work, no. Work, but you gotta do work. You gotta go to work, let my body do work. Do work, yeah, we can work from home. We can work from home. Yeah, we can work from home. Yeah, we can work from home. Yeah. Hai netizen, kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah nggak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci_Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari... Astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tahu nggak? What? Menyesal? Kenapa? Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi nggak rajin untuk membersihkan. Aku juga gitu sih. Aduh guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut karena banjir, harta benda jadi hanyut. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Told you, all you to the bone. Have I ever told you when you are all alone? And if I ever forget to tell you how I feel, listen to me now, babe. I want you to the bone. I want you to the bone. Every corner in me, that's your presence the ground. Maybe I did dream of saying how I feel, but I didn't mean it before. I want you to the bone. I want you to take me home. I'm falling. Love me, Lord, I'm rolling, losing control. Body and soul, not for sure, I'm already yours. Won't you down, I'm all in. Hold you tight, calling. I'll take control, your body and soul, not for sure, I'm already yours. Would that be alright? Hey, would that be alright? I want you to the bone, so bad I can't breathe. I want you to the bone.
91.6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan kembali lagi di Sore Ceria. Dengan kita harus ngipuin tadi ya, dari awal udah sebenarnya butuh waktu banyak sebenarnya untuk ngupas. Ini berapa halaman sih, Mbak? 318 kalau nggak salah ya. 320 halaman dari buku Entrepreneur Communication karya dari Mbak Sumarni ya. Nih harus baca sampai habis berapa hari ya Mbak kalau baca? Sehari habis ya. Tapi kalau mau nyangkut bener harus, kalau Husni harus diulang-ulang lagi sih. Dan tadi sempat tips ya sebelum kita untuk teman Pro 2 yang pemula mungkin yang pengen seperti Mbak Sumarni, seorang dosen, ngajar, produksi buku juga, penulis juga, dari keluarga sendiri ada yang seperti Mbak Sumarni sebelum, ada yang ngajar juga? Nggak ada, saya sendiri yang Oh, suka gitu. ngajar. Suami, orang tua support dong pasti dari SMA dulu hobi nulis ya. Kalau support selalu support, tapi tiap-tiap kita punya bidang yang beda-beda. Ayah saya TNI, Oke. ibu saya ibu rumah tangga, tapi lebih suka kalau sekarang sih usaha-usaha kayak bedeng-bedeng, Oh, gitu ya, kos-kosan, waduh, masa ibu kos lah depan gitu. cita-cita Husni banget dari Iya. kecil punya bedeng berapa pintu. Ya minimal ruko lah 3 pintu ya. Jadi saya ya lebih ke ini ya, lebih ke apa akuntansi. dan Akuntansi ya, oke. Dan Kalau nurun yang ke dosen, anaknya. Kalau Mbak Sumarni sendiri berapa saudara? 4 cewek semua. 4 cewek semua. Ini juga punya anak 2 cewek. 2 cewek semuanya, gennya lebih ke cewek ya. Dan Mbak Sumarni sendiri yang ngajar ya, dosen ya. Iya, Dan nulis juga. Memang Oke. orangnya suka sharing gitu. Sharing, penasaran biasanya gitu. Tapi pasti dari yang Mbak bilang dari SMA tadi, tujuannya nih Mbak, emang cita-cita dulu pengen ngajar jadi dosen, terus Enggak emang juga hobi sih nulis ya. gitu. Dulu cita-cita pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur gitu kan. Cuma karena memang ketika SMA itu baru ketemu yang namanya jurnalistik, jadi wartawan. Jadi Wartawan jatuh cinta koran dengan- gitu ya. wartawan koran gitu. Jadi jatuh cinta dengan ilmu komunikasi itu ketika SMA. Oke, dan akhirnya ya. Akhirnya kuliahnya di Public Relation di Aha. Arif UGM, Aha. dan lanjut S1 Ilmu Komunikasi di 11 Maret dulu. Solo dulu. Ya, Solo dulu, pulang lagi S2-nya ke Palembang, Palembang. sebenarnya 2 tahun kerja dulu di Public GSC. Oke, oh nyari dananya dulu. Ya, nanya dulu. Sayang gitu kan kalau langsung baru kuliah lagi di KBM UGM, Oke. Kajian Budaya dan Media UGM. Oke, S2 alhamdulillah. Kelar tahun Tulis, berapa? Kelar tahun 2012. 2012. Langsung balik ke Palembang, langsung jadi dosen tadi. Oke, alhamdulillah ya. Langsung perdana langsung di Stisipol. Langsung di Sisipol, makanya saya bilang saya sempat pulang ke Palembang itu seminggu beres-beres rumah gitu kan. Langsung Prepare. langsung masukin surat CV. kerja, CV kerja. Nggak ada kenal-kenalan siapapun. Hari ini ngelamar, besok langsung dipanggil sama Gitu. ketuanya. Kamu ngajar di sini ya, langsung 3 mata kuliah. Oke Bu. Oh, langsung dikasih 3 mata kuliah. 3 mata kuliah 1 semester kemudian langsung diangkat jadi sekretaris Oke. perusahaan. Sorry nih Mbak, masih ingat nggak penghasilan pertama sebagai ya Allah, seorang kecil dosen? Dosen itu memang Tapi berat banget itu ya. Bisa diharapin ya. Pasti. Berapa ya? Sebulan 1 juta. 1 juta itu di tahun 2012. Itu penghasilan Kalau pertama. sekarang kan udah mungkin karena kita udah serdos, Iya. gitu ya, pangkat udah naik, udah direktur 300. Bener. Dan kita juga mungkin menjabat struktural juga. Bener. Jadi angka itu bisa naik. Belum naik ya, apalagi sekarang ada penerimaan P3K nih masih juga Iya, nih, bener, masih tapi kayaknya ada. udah bukan lagi zamannya saya. Iya. Oke. Silahkan untuk generasi yang Oke. Dan akhirnya setelah 11 tahun menggeluti dunia dosen dan penulis, yang membuat Mbak Sumarni bangga seperti apa? Kita harus selalu bangga dengan profesi apapun yang kita lakukan, gitu kan, harus selalu bersyukur bahwasanya ini memang udah menjadi takdir yang sudah mau kita jalani. Kalau saya pribadi ya ini kayak passion saya gitu ya. Saya suka membaca, saya suka menulis, saya suka ingin belajar selalu tentang segala sesuatu dan nggak pernah merasa terpuaskan. Benar. Selalu merasa kurang. Merasa kurang, Bahkan betul ketika sih. buku itu udah terbit pun, waduh, ini baru 2 ya. Yang lain udah 30 gitu ya. Kang Arul udah 30 gitu ya. Atau ngeliat teman-teman misalnya, wah dia udah keliling-keliling kemana gitu kan, kita baru di sini-sini aja. Cuma memang
ketidakpuasan itu tetap harus dibarengi dengan rasa syukur. Alhamdulillah. Kalau nggak kayak gitu ya kita akan selalu merasa kurang ya. terus ya. Tapi ini setelah besok launchingnya di kampus Doain ya, Sipol semoga Chandra di semuanya Muka, lancar gitu ya. buku kedua Entrepreneurship Communication dari Mbak Sumarni Bayu Anita. Ada gambaran nih buku ketiganya seperti apa nanti? Buku ketiga mungkin akan tetap di buku ajar, karena memang kayaknya lebih banyak pasarnya itu Benar. lebih pasti ketimbang Pasarnya. kita bikin buku populer gitu ya. Apalagi karena kita dosen. Jadi dosen itu kan sudah Seenggaknya dianggap privilege-nya kompeten ada ya, Mbak, Dia ya. dianggap kompeten untuk menulis tentang apapun yang kita ambilkan Benar. dalam mata kuliah. Benar. Kalau kita bikin buku ajar ya kompeten kan, berbeda kalau kita kemarin belum ada profesi dosen. Benar. Nggak ngajar mata kuliah. Bener. Jadi dalam Apa artian nulis ini? unek-unek Mbak Sumarni selama ini juga tersampaikan ya, yang harus setiap ngajar harus bawa buku sebanyak mungkin. Iya, betul banget. Ini bisa diringkas lagi Juga ya. berterima kasih kepada penerbit Pradana Media Oke. yang dengan segera gitu ya. Aha. Saya juga sempat bilang, ini bisa nggak ya terbit sebelum saya ngajar mata kuliah ini, saya harus ngajar 5 kelas, bisa nggak terbit di bulan September? Atau apa mungkin juga karena omongan itu sehingga mereka mempercepat proses. Ini termasuk cepat banget 4 bulan. Selesai gitu kan. Kalau yang lain mungkin ya yang namanya proses itu kan nggak mungkin cepat gitu kan. Mungkin juga karena saya dibantu. Pernah ngantri juga karena ya menulis nasional ya, pasti banyak juga yang ngantri ya, di penerbit yang sama makanya gitu. saya sempat ceritakan di buku pertama saya sempat mau mencoba memasukkan secara nasional, Aha. tapi kemudian ditolak gitu kan. Ya jadi cukup tahu lah rasa bagaimana masukin naskah ke penerbit nasional kemudian ditolak. Perbedaan Dan dari sekarang masukin naskah 4 bulan selesai itu ya Allah gitu. berarti ada lonjakan, ada prospeknya dong. Nah, perbedaan dari buku pertama dan buku kedua ini produksi berapa lama, Mbak? Buku kedua kan self publishing, jadi itu 1 bulan selesai. Jadi naskah kan udah siap, tinggal kita Susun edit ya, aja edit dan lagi. cover dari penerbit. Oke. Kalau yang ini memang butuh waktu 4 bulan, lebih lama sedikit ya. Cuma memang apa yang menjadi bedanya ya artinya kita juga harus memikirkan tentang calon pasar untuk buku ini tuh siapa. Iya. Makanya sebelum ini di ACC saya kan juga bikin semacam proposal gitu ya kepada pihak penerbit. Siapa sajakah yang bisa membaca buku ini? Itu ya diajarin ke gini nih bikinnya nih gitu. Ya berarti selain itu pasti ada kesulitan-kesulitan yang lainnya juga dong, Mbak, yang ditemui untuk produksi di buku kedua nih hingga besok bakal launching. Kesulitannya ya mungkin yang membagi waktu aja ya, Bagi Mas waktu ya. Kita betul-betul harus fokus ngerjain ngumpulin materi itu kan memang tidak gampang. Kita harus membaca buku yang cukup banyak. Itu ada 12 bab. Satu babnya saja misalnya ngomongin tentang strategi komunikasi. Iya. Kita harus ngumpulin buku-buku materi-materi tentang strategi komunikasi. Dan bentuk pengutipan kita itu harus dipertanggungjawabkan. Iya, benar. Nggak boleh kita hanya kutip tapi nama yang nulis sebenarnya itu nggak kita tulis. Iya, sekarang apalagi dengan adanya undang-undang ITE, iya. Ini resiko kita sebagai entrepreneur, penyiar juga sama, Mbak. Salah ngomong dikit ini bahaya, gitu kan ya. Paling sekarang mahasiswa kan, Bu, bisa nggak saya beri langsung sama Ibu misalnya, harganya berapa Bu? Langsung ditandatanganin ya Bu. Oh, boleh itu bonus saya bilang gitu. Oke, plus tanda tangan besok plus foto bareng. Nah, Iya, ada foto bootnya. Besok jam berapa sampai jam berapa nih, Mbak? Besok itu jam 8 udah mulai registrasi. Oke. Nah, mungkin kita bisa mulai jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Jam 12 siang ya, sebelum dengan makan 3 siang. narasumber ya, saya salah satunya. Oke. Kemudian ada 2 narasumber lain, ada Dr. Ramasati Junaida dari IMA Palembang, Oke. juga dari dosen akademisi Universitas Bina Dharma, juga ada Adli Esos MSI, ya, dia dosen dari Universitas Sumatera Selatan. Oke. Juga sebagai ketua Aspikom. Korwil Sumsel. Korwil Sumsel ya. Oke, nih bakal seru banget besok. MC udah ada, Mbak ya. MC ada kebetulan mahasiswa sendiri. Pasti diberdayakan. Banyak teman-teman Husni MC Palembang keluaran Stisipol sih, nyesel nggak kuliah di Stisipol sih ya. Dan pasti ya, sekali lagi hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 langsung aja ke kampus Stisipol Chandra di Muka Palembang, di mana jam 8 sampai jam 12 siang. Ini bisa kamu dapetin Entrepreneurship Communication bukunya dan bisa langsung ketemu
sama harganya diskon gitu ya. tuh karena hari Senin harga naik ya biasanya gitu ya. Iya, harganya kan itu 125.000. Oke. Harga dari penerbit untuk wilayah Aha. Pulau Jawa malah. Aha. Malah di Pulau Sumatera harusnya 130. Aha. Tapi diminta tetap harga Pulau Jawa. Harga normal ya. 125. Jadi ada diskon 10% untuk Oke. yang beli besok Plus tanda tangan. 110.000. Yang mau foto boleh juga Mbak. Boleh dong, ada foto bootnya juga. Foto bootnya Iya, juga. Ada stikernya juga, ada sertifikatnya Oke, juga. dan bisa ketemu dan dapat pengalaman baru besok bisa sharing momen juga di situ. Iya, mungkin bisa turut memotivasi yang lain Aha. bagaimana caranya jadi seorang penulis buku ternyata Aha. nggak sesulit itu Oke. sepanjang kita punya motivasi Iya. mau nulis buku. Spill dikit Mbak, seperti yang saya bilang tadi sebelum besok ketemu, tips sebagai penulis pemula itu apa aja sih kalau dari Mbak Sumarni? Harus punya tekad kuat ya, Niat gitu ya. niat benar, diniatkan Aha. dan konsisten bikin jadwal kalau memang mau menerbitkan buku. Aha. Jadi kalau misalnya kayak saya kemarin tipsnya dari 5 tahun ngajar Dikerucutin entrepreneurship lagi. communication itu ya memang setiap tahun itu kita benar-benar Ada target ya, planning ya. planning isi buku sebanyak 12 bab itu mau kayak gimana. Kemudian juga ada hal-hal istimewa apa yang membedakan buku itu dengan buku yang lain. Ternyata Poin kan kalau di pentingnya. buku itu kan tiap satu bab ada soal kuis. Iya. Kemudian pokoknya ada sampai soal UTS, ada soal UAS tuh ada di buku Oke. itu. Jadi kalau misalnya dosen pegang itu nggak susah lagi untuk bikin soal gitu loh. Udah dibantu sama penulis untuk bikin soal, mahasiswa tinggal ngerjain aja. Materinya di sana, soalnya di sana. Ya jawaban kan tergantung mahasiswanya masing-masing. Bener, banyak nilai plusnya ya. Sekali lagi besok tanggal 12 Oktober hari Kamis ya di kampus Tisipol Chandra di Muka. Dan spill dong Mbak, untuk buku kedua ini biaya produksinya tadi. Biaya produksi, jadi kalau saya sendiri sebagai penulis kan tidak mengeluarkan uang sepeser pun ya. Oke, ini sponsor atau gimana? Kan memang penerbit nasional gitu Oke, ya. Jadi iya. kita memasukkan naskah, lalu setelah naskah itu dianggap layak untuk diterbitkan sama penerbit, kita akan diberikan surat perjanjian antara penulis sama penerbit. Oke. Kita akan mendapatkan royalti. Iya, istilahnya royalti gitu ya. Jadi dari hasil penjualan yang sudah dilakukan itu akan ke rekening kita 12,5%. Oke, wah 12,5% ya Mbak ya. Iya, gede kan. Lumayan penulis toh. Karena di Palembang sendiri ya masih terbilang jarang Mbak ya penulis. Kalau Mbak Sumarni sendiri tahu berapa penulis asli Palembang Mbak? Ada puluhan. Siapa ya Kak? Aku tuh kan dulu suka banget Selain Kak Arul. Buku-buku ini ya, buku-buku tentang Sumatera Selatan Aha. ya. Terus Bapak Ahanafia gitu Iya. ya. Songket, pempek, Iya, karena memang kuliner-kuliner. yang aku cari materi kan tentang itu. Kalau yang tentang ilmu komunikasi, kalau yang penerbit nasional siapa ya? Mungkin Profesor Ista kali ya. Profesor Rizka ya. Kalau untuk kayak novel atau mungkin komik dan yang lain-lain baca juga nggak Pak? Kalau dari Mbak Sumarni sendiri? Kalau komik mas saya baca Sailor Moon, Doraemon dulu. Detektif Conan sampai yang berapa level? Itu apa Pak? Miko, Hai Miko. Hai Miko. Adanya tahu Hachi nggak? Hachi anak sebatang kara, belum tahu nih. Oke deh, terima kasih Mbak Sumarni. Sukses terus. Untuk besok semoga sukses acaranya. Sekali lagi hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 di kampus Tisipol Chandra di Muka launching buku dari Mbak Sumarni Bayu Anita SSOS MACPR. Insya Allah datang kalau nggak dinas besok siang ya. Oke. Dari bukunya ada judul Entrepreneurship Communication. Sekali lagi harus dapetin ini. Mesti baru baca sedikit aja. Ada nemu satu kutipan aja keren, apalagi baca sampai habis guys. Harganya sekali lagi berapa Mbak? 125.000. Cukup 125.000, apalagi 120.000. 125.000. 125.000. Tapi besok diskon 10% jadinya 110.000. 110.000 langsung aja besok jam 8 sampai jam 12 siang. Mumpung kalau masih ada ya Mbak, stok terbatas. Ini teman Pro 2 sekali lagi sehat terus Mbak Sumarni. Terima kasih. Jangan bosan-bosan main ke Pro 2. Next di buku selanjutnya atau mungkin ada kegiatan lagi boleh main lagi ke Pro 2. Oke. Dan Usti juga harus pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Kamu bisa saksikan kembali untuk obrolan kita di sore ceria hari ini di live streaming RRI Palembang ataupun langsung ke channel YouTube-nya RRI Palembang. Husni pamit, Mbak Sumarni juga pamit. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Ekspresiin sore hari versi kamu.